Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Saya kasih waktu itu gadget rusak, nggak nyala. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Saya gadget itu saya ambil, dia masih gini dengan fokus mata di tangan. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja. Berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan platform media sosial lainnya dimanfaatkan untuk berkomunikasi, mencari hiburan, hingga mengekspresikan diri. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perkembangan remaja, apalagi siswa SMA. Oleh karena itu, kelompok kami mengangkat isu kecanduan media sosial pada siswa SMA dengan mengambil salah satu kasus yang diberitakan oleh Liputan 6 mengenai meningkatnya ketergantungan remaja terhadap handphone dan media sosial. Dalam berita tersebut, diceritakan seorang remaja berusia 15 tahun bernama Vira yang mengalami perubahan perilaku akibat penggunaan handphone secara berlebihan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya menggunakan ponsel hingga lebih memilih berinteraksi di dunia digital daripada berkomunikasi secara langsung dengan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Akibat kebiasaan tersebut, hubungan sosialnya mulai berkurang dan ia merasa kesepian meskipun tetap aktif di media sosial. Meskipun tokoh dalam berita masih berusia 15 tahun, kasus ini tetap relevan dengan jenjang SMA. Hal ini karena siswa SMA juga berada pada masa remaja, yaitu fase perkembangan yang memiliki karakteristik dan tantangan yang hampir sama, terutama dalam penggunaan media sosial, pembentukan identitas diri, serta interaksi sosial dengan lingkungan. Fenomena ini juga didukung oleh berbagai data. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa rata-rata pelajar SMA menggunakan handphone sekitar 7 hingga 8 jam setiap hari. Tingginya intensitas penggunaan gawai tersebut menunjukkan bahwa media sosial itu telah menjadi bagian besar dari kehidupan remaja. Jika tidak digunakan secara bijak, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental hingga proses belajar di sekolah. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa kecanduan media sosial bukan lagi sekedar kebiasaan menggunakan handphone, tetapi telah menjadi salah satu permasalahan yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik pada jenjang SMA. Lalu, mengapa permasalahan ini penting dibahas dalam dunia pendidikan? Berikut penjelasannya. Fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa kecanduan media sosial bukan lagi sekedar kebiasaan sehari-hari remaja, tetapi sudah menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan. Hal ini karena siswa SMA berada pada masa remaja, yaitu fase penting dalam pembentukan identitas diri, kemampuan akademik, serta keterampilan sosial. Saat ini, penggunaan internet di Indonesia tergolong sangat tinggi. Berdasarkan data APJII yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG, sekitar 80% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet aktif, dan hampir setengahnya atau sekitar 48% adalah anak di bawah usia 18 tahun. Selain itu, rata-rata penggunaan internet di Indonesia juga mencapai sekitar 8 jam per hari. Angka ini menunjukkan bahwa remaja menjadi kelompok yang sangat sering terpapar dunia digital, sehingga lebih rentan terhadap penggunaan media sosial secara berlebihan. Tidak hanya itu, data dari Footstat juga menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 167 juta pengguna media sosial, dan diperkirakan pada tahun 2026 sekitar 81,82% penduduk Indonesia akan memiliki akun media sosial. Peningkatan ini hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2017 yang hanya sekitar 47%. Hal ini menandakan bahwa media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk pelajar SMA. Pada tahap perkembangan ini, remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kebutuhan untuk diakui oleh lingkungan sosialnya. Namun, fitur-fitur di media sosial seperti infinite scroll dan video pendek membuat pengguna bisa menghabiskan waktu berjam-jam tanpa sadar. Kondisi ini, jika tidak dikontrol, dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan remaja. Dampak yang paling terlihat yaitu antara lain menurunnya konsentrasi belajar dan prestasi akademik, meningkatnya stres serta FOMO karena sering membandingkan diri dengan orang lain,
hingga terganggunya kualitas tidur akibat penggunaan media sosial hingga larut malam. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi kondisi emosional dan kestabilan aktivitas sehari-hari siswa. Hal ini juga diperkuat oleh data Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyebutkan bahwa sekitar 33% hingga 39% remaja SMA mengalami kecanduan game tingkat sedang hingga berat. Meskipun fokus pada game, data ini tetap menunjukkan tingginya tingkat adiksi digital pada remaja secara umum. Selain itu, penelitian dari Universitas Airlangga terhadap 600 mahasiswa Indonesia juga menunjukkan tingginya intensitas penggunaan internet, dengan rata-rata penggunaan media sosial sekitar 5 jam per hari. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa penggunaan internet yang berlebihan dapat berkaitan dengan gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan kontrol diri. Walaupun penelitian ini dilakukan pada mahasiswa, temuan tersebut tetap relevan dengan menunjukkan pola yang dapat berlanjut sejak masa remaja. Berdasarkan berbagai data tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial bukan hanya sekedar sarana hiburan, tetapi sudah menjadi faktor yang cukup besar dalam mempengaruhi perkembangan remaja, baik secara akademik, sosial, maupun psikologis. Selanjutnya, fenomena ini akan dianalisis lebih lanjut menggunakan teori psikososial Erik Erikson, khususnya pada tahap identity versus role confusion. Untuk memahami mengapa remaja begitu rentan terhadap pengaruh media sosial, kita dapat melihatnya melalui teori psikososial Erik Erikson, khususnya pada tahap identity versus role confusion. Menurut Erik Erikson, masa remaja merupakan tahap ketika individu berusaha menemukan jati diri, nilai hidup, minat, serta tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Apabila tahap ini berhasil dilalui dengan baik, remaja akan memiliki identitas diri yang kuat dan lebih percaya diri. Di era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu ruang yang paling sering digunakan remaja untuk mengekspresikan diri sekaligus mencari pengakuan dari lingkungan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Instagram, dimanfaatkan remaja sebagai sarana untuk membangun identitas diri melalui unggahan, interaksi, maupun cara mereka menampilkan diri kepada orang lain. Selain itu, penelitian Systematic Literature Review juga menjelaskan bahwa media sosial berperan sebagai tempat eksplorasi identitas melalui self-presentation, perbandingan sosial, imitasi terhadap figur yang dikagumi, serta interaksi dengan pengguna lain. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada intensitas penggunaan media sosial dari lingkungan sekitar. Dan dari sifat positif, media sosial dapat menjadi sarana bagi remaja untuk mengekspresikan kreativitas, menemukan komunitas yang sesuai dengan minatnya, memperluas wawasan, serta memperoleh dukungan sosial yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Namun, apabila digunakan secara berlebihan, media sosial juga dapat memberikan dampak negatif. Remaja menjadi lebih sering membandingkan dirinya dengan orang lain, bergantung pada validasi berupa likes dan komentar, serta membentuk citra diri yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Akibatnya, mereka lebih mudah mengalami kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan kebingungan dalam menentukan jati dirinya yang sebenarnya. Jika dikaitkan dengan kasus yang kami bahas sebelumnya, kondisi yang dialami Vira menunjukkan bagaimana penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menghambat proses pembentukan identitas pada masa remaja. Alih-alih membangun identitas melalui pengalaman nyata dan interaksi langsung dengan lingkungan, remaja justru lebih banyak bergantung pada penilaian orang lain di dunia digital. Oleh karena itu, berdasarkan teori psikososial Erik Erikson, remaja perlu diberikan kesempatan untuk membangun identitas dirinya melalui pengalaman nyata seperti contohnya organisasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sosial maupun aktivitas yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan begitu, remaja tidak hanya mencari pengakuan melalui media sosial, tetapi juga memperoleh rasa percaya diri dari pengalaman dan pencapaian di kehidupan nyata. Selain itu, dukungan dari keluarga dan sekolah juga diperlukan agar remaja dapat menggunakan media sosial secara bijak tanpa menghambat proses pembentukan identitas dirinya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perilaku tersebut dapat dipelajari dan ditiru melalui teori belajar sosial Albert Bandura. Selain dijelaskan melalui teori psikososial Erikson, fenomena kecanduan media sosial pada remaja juga dapat dianalisis menggunakan teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Nah, menurut Bandura, seseorang tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga dapat melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain atau yang disebut dengan observational learning. Dalam teori ini, individu akan mengamati suatu perilaku, mengingatnya, kemudian meniru perilaku tersebut apabila dianggap menarik atau memberikan suatu manfaat.
Dan salah satu konsep penting dalam teori Bandura ini itu adalah modeling. Nah, apa sih itu modeling? Modeling ini merupakan proses ketika seseorang menjadikan orang lain sebagai contoh perilaku. Dan pada era digital saat ini, model tersebut tidak hanya berasal dari orang tua maupun guru, tetapi juga dari influencer, teman sebaya, selebritas, maupun kreator konten di media sosial. Nah, karena mereka dianggap populer, menarik, dan sukses, remaja ini cenderung lebih mudah meniru gaya hidup, cara berpakaian, cara berbicara, hingga kebiasaan yang mereka lihat di media sosial. Bandura juga menjelaskan konsep vicarious reinforcement. Ini adalah proses belajar melalui konsekuensi yang diterima orang lain. Misalnya, ketika remaja melihat seseorang kreator konten memperoleh banyak likes, komentar positif, atau menjadi viral setelah melakukan suatu tren tertentu, mereka akan terdorong untuk melakukan hal yang sama dengan harapan memperoleh penghargaan yang serupa. Tetapi sebaliknya, jika suatu perilaku mendapatkan respon negatif, kecenderungan untuk menirunya akan berkurang. Selain itu, Bandura menjelaskan adanya reciprocal determinism, yaitu hubungan timbal balik antara faktor pribadi, lingkungan, dan perilaku. Dan di dalam kasus ini, media sosial menjadi bagian dari lingkungan yang mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku remaja. Di sisi lain, perilaku remaja dalam menggunakan media sosial juga akan memengaruhi lingkungan sosialnya, sehingga keduanya saling mempengaruhi secara terus-menerus. Proses belajar melalui pengamatan ini berlangsung melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah attention. Attention ini ketika remaja memperhatikan suatu konten atau model. Yang kedua yaitu adalah retention, yaitu menyimpan informasi tersebut dalam ingatan. Yang ketiga itu adalah reproduction, yaitu mencoba meniru perilaku yang diamati. Dan yang keempat yaitu yang terakhir adalah motivation, yaitu adanya dorongan untuk terus melakukan perilaku tersebut karena melihat manfaat atau penghargaan yang diperoleh. Nah, jika dikaitkan dengan kasus yang kami bahas, penggunaan media sosial secara berlebihan membuat remaja terus-menerus terpapar berbagai konten dan figur yang mereka kagumi. Akibatnya, mereka lebih mudah mengikuti tren, gaya hidup, maupun kebiasaan yang sedang viral tanpa mempertimbangkan apakah perilaku tersebut sesuai dengan kebutuhan atau nilai yang mereka miliki. Di sisi lain, media sosial juga dapat memberikan pengaruh positif apabila remaja mengikuti konten edukatif, motivasi belajar, atau komunitas yang mendukung pengembangan diri. Nah, oleh karena itu, berdasarkan teori belajar sosial Bandura, remaja perlu mendapatkan teladan atau role model yang positif, baik dari orang tua, guru, maupun figur publik dalam menggunakan media sosial secara bijak. Selain itu, remaja juga perlu dibekali kemampuan berpikir kritis dan literasi digital agar mampu memilih informasi yang bermanfaat serta menentukan perilaku yang layak untuk ditiru. Dengan demikian, mereka dapat memanfaatkan media sosial secara positif tanpa mudah terpengaruh oleh tren atau perilaku negatif di dunia digital. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media digital secara bersama-sama mempengaruhi perkembangan remaja melalui teori ekologi Bronfenbrenner. Akan menjelaskan fenomena kecanduan di media sosial pada remaja juga dapat dianalisis menggunakan teori ekologi yang dikemukakan oleh Yuri Bronfenbrenner. Menurut Bronfenbrenner, perkembangan individu dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan yang saling berinteraksi. Dalam kasus kecanduan media sosial pada siswa SMA ini, lingkungan tersebut meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media sosial. Masing-masing lingkungan dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif terhadap perkembangan remaja. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan ini termasuk ke dalam mikrosistem, di mana keluarga merupakan lingkungan terdekat yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perkembangan individu. Apabila orang tua memberikan kasih sayang dan dukungan yang cukup, serta dukungan emosional, serta komunikasi yang baik, remaja akan lebih percaya diri dan mampu mengembangkan karakter yang positif. Namun, sebaliknya, kurangnya perhatian, konflik keluarga, maupun pola asuh yang lebih keras, itu bisa menjadi pengaruh remaja sendiri dan lebih rentan mencari pelarian melalui media sosial. Selanjutnya adalah teman sebaya, yang juga termasuk ke dalam mikrosistem. Pada masa remaja, teman sebaya ini memiliki peran penting dalam perkembangan dan pembentukan identitas dan kemampuan sosial. Lingkungan pertemanan yang positif dapat melatih kerjasama, komunikasi, serta memberikan dukungan emosional. Akan tetapi, adanya peer pressure atau tekanan dan kelompok dapat mendorong remaja mengikuti kebiasaan negatif, termasuk penggunaan media sosial secara berlebihan, agar diterima oleh lingkungan pertemanan itu. Lingkungan berikutnya adalah lingkungan sekolah. Sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan yang membentuk karakter, kedisiplinan, dan keterampilan sosial siswa. Sebaliknya, apabila lingkungan belajar kurang kondusif, hubungan dengan guru kurang baik, dan atau terjadi perundungan atau bullying, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental serta mendorong siswa lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial.
Selain itu, media digital sebagai bagian dari ekosistem dan mikrosistem juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan remaja. Di satu sisi, media digital ini mempermudah akses sosial, mempermudah akses informasi, mendukung proses pembelajaran, dan memperluas jaringan pertemanan. Namun, di sisi lain, penggunaan yang berlebihan dapat disebabkan menjadi kecanduan media sosial, paparan informasi yang tidak baik, paparan informasi yang tidak tepat, berkurangnya interaksi sosial secara langsung, hingga meningkatkan resiko cyberbullying dan gangguan kesehatan mental pada remaja. Berdasarkan teori ekologi Brun-Van-Brenner, solusi yang diberikan tidak hanya berfokus pada remaja sebagai individu, tetapi juga melibatkan seluruh lingkungan yang mempengaruhi perkembangannya. Dalam lingkungan keluarga, orang tua perlu menerapkan pola asuh yang hangat, membangun komunikasi yang terbuka, serta mendampingi penggunaan media sosial secara bijak. Dari lingkungan teman sebaya, remaja perlu dorongan yang untuk memilih pergaulan yang positif, saling mengingatkan, dan mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Sementara itu, sekolah dapat meningkatkan literasi digital, menyediakan layanan bimbingan konseling, serta menciptakan layanan pelajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan siswa. Selain itu, menggunakan media digital juga perlu diterapkan dan diarahkan untuk kegiatan yang lebih edukatif dan membatasi waktu penggunaan gawai secara proporsional, agar tidak mengganggu perkembangan akademik maupun sosial media pada remaja. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja. Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, penggunaan yang tidak terkendali juga dapat mempengaruhi proses pembentukan perilaku, identitas, hingga perkembangan sosial remaja. Melalui berbagai teori yang telah dibahas, kita dapat memahami bahwa kecanduan media sosial bukan hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, penggunaan media sosial secara bijak serta dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan menjadi kunci agar teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk berkembang, bukan sebagai sumber ketergantungan.